Karno saja sudah bilang bahwa pertanian itu adalah hidup matinya suatu bangsa. Nama saya Satya. Saya di sini sebagai pemilik dari Metro Tani Hidroponik. Metro Tani Hidroponik ini termasuk masih baru, jadi saya mulai baru sekitar 3-4 bulan yang lalu. Kenapa saya memilih untuk berbisnis atau berusaha di bidang pertanian terutama hidroponik? Karena yang pertama, saya memang kuliah di UPN, Universitas Veteran Yogyakarta, kemudian Fakultas Pertanian, jurusan agribisnis, sehingga dari situ saya memiliki ketertarikan terhadap khususnya pertanian. Dan kemudian juga pada perkuliahan saya juga banyak belajar tentang hidroponik, sehingga dari situ juga semakin banyak ketertarikannya terhadap hidroponik seperti itu. Oke, untuk tata kelola hidroponik yang baik biasanya banyak hal yang harus diperhatikan, seperti terutama karena kita menggunakan air dalam budidayanya, karena air itu adalah bahan yang paling penting. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah masalah air. Yang pertama itu untuk nutrisinya. Di nutrisi ini kita menggunakan nutrisi AB mix yang nanti akan diukur menggunakan alat yang bernama TDS meter. Nah, dari situ nanti kita cek berapa kadar nutrisi yang diperlukan pada tanaman dan kita sesuaikan dengan apa yang ada pada kolam atau tada air kita. Nah, kemudian selanjutnya pada air juga kita perlu memperhatikan pH. Untuk pH tanaman yang ideal itu adalah di angka 5,5 sampai 6,5. Kalau misalnya pH itu naik atau turun, misalnya kalau naik itu menjadi basah, sifatnya basah, sehingga harus kita turunkan dengan pH down yang bersifat asam seperti asam sulfat, asam fosfat, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pH-nya turun atau menjadi asam, kita harus menetralkannya dengan pH up yang bersifat basah. Nah, apabila pH tersebut tidak dinetralkan, maka tanaman biasanya akan sulit untuk menyerap nutrisi yang ada pada larutan air. Kemudian perawatan yang lain itu biasanya saya melakukan seperti pengecekan hama, kemudian penyakit, dan lain sebagainya. Nah, untuk hama biasanya bermacam-macam tergantung pada sayur-sayur yang kita tanam. Misalnya selada itu biasanya ada hama seperti ulat, belalang. Kemudian untuk sawi-sawian seperti pakcoy dan caisim itu memiliki hama, ulat, sama kutu daun. Nah, untuk pengendaliannya yang pertama saya utamakan adalah pengendalian secara mekanis, yaitu manual. Jadi kalau misalnya di atas daunnya itu ada ulat atau kutu, kita ambil, kemudian kita bunuh atau kita buang, seperti itu. Namun kalau misalnya hama tersebut sudah agak banyak, barulah kita menggunakan pestisida. Nah, untuk pestisida sendiri diutamakan adalah menggunakan pestisida nabati atau organik, sehingga bahan-bahannya terbuat dari bahan-bahan yang natural seperti bawang putih, bawang merah, kemudian tembakau, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menggunakan pestisida kimia, tetapi dengan catatan kita harus menggunakan takaran yang sesuai dengan aturan. Tidak boleh sampai kita menggunakan takaran yang terlalu banyak, sehingga nanti apabila terlalu banyak akan menimbulkan residu yang nantinya akan berdampak buruk pada kesehatan kita apabila kita mengkonsumsi sayur. Untuk jenis tanaman yang dikembangkan di sini saat ini masih sedikit. Salah satunya seperti contoh-contohnya adalah selada, kemudian kale, kemudian caisim, itu sawi bakso kalau orang biasa nyebutnya. Kemudian ada pakcoy atau sawi sendok, kemudian ada kangkung, kemudian ada bayam merah, bayam hijau. Dan untuk selanjutnya kita juga akan mencoba-coba sayur-sayur lain sebagai eksperimen, dan kita juga perlu melihat dulu keadaan pasar, apakah pasar itu menginginkan sayur-sayur yang lain atau tidak. Airnya tentu akan lebih banyak daripada hidroponik. Kemudian juga apabila terjadi seperti itu tadi yang saya jelaskan, maka biasanya nutrisi juga tidak akan terserap dengan baik apabila kita misalnya menggunakan pupuk yang dicampur dengan air. Nah, pada hidroponik justru penggunaan airnya akan lebih hemat. Kenapa? Karena kita menggunakan tandon air
yang kemudian kita isi air tentunya, kemudian kita campurkan dengan larutan nutrisi. Nah, dari situ air itu akan diedarkan kepada setiap peralon yang ada pada instalasi kami. Nah, dari situ justru akan hemat. Kenapa? Karena air tersebut hanya akan berputar dan tidak akan merembes kemana-mana. Untuk perlakuan khusus tentunya ada. Setiap sayuran itu memiliki sifat yang berbeda-beda, kemudian juga perlakuannya berbeda-beda, kemudian juga kebutuhan nutrisinya berbeda-beda. Rata-rata katakanlah saja selada memiliki kebutuhan nutrisi di angka 800 ppm, kemudian sawi-sawian itu ada di angka 1000 sampai 1200 ppm. Tapi karena kita di sini menggunakan instalasi yang ditanami berbagai macam sayur, maka kita mengambil kira-kira rata-rata pada setiap kebutuhan sayur. Jadi mungkin di sini biasanya kita menggunakan ppm atau tingkat kelarutan nutrisi itu ada nutrisi di angka sekitar 800 sampai 1000 ppm. Jadi setiap tanaman itu setidaknya bisa mendapatkan kebutuhan nutrisi yang tercukupi. Oke, untuk pemeliharaannya, untuk instalasinya kita biasanya pengecekan terhadap ppm seperti kadar larutan nutrisi yang ada pada tandon air kita. Kenapa perlu dicek? Karena tentunya air itu akan diserap oleh tanaman setiap harinya, karena tanaman itu akan ibaratnya memakan nutrisi melalui air, sehingga air itu akan selalu berkurang, dan kemudian setiap harinya atau setidaknya 2-3 hari sekali itu kita cek nutrisi, kemudian kita tambahkan air dan juga nutrisi apabila diperlukan. Kemudian pH juga perlu kita cek, apabila naik atau turun perlu kita netralkan, dan kebutuhannya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu di angka 5,5 sampai 6,5. Kemudian kita juga melakukan pengecekan terhadap setiap instalasi di talon ini. Misalnya apabila ada selang-selang yang tersumbat, perlu kita bersihkan sehingga air bisa mengalir dengan lancar. Kemudian juga untuk perawatan bulanan biasanya kita melakukan pembersihan pada tandon air, yaitu biasanya kita lakukan pengurasan air sehingga air itu akan lebih bersih, kemudian juga tidak akan terganggu dari gangguan-gangguan yang biasanya terdapat pada wilayah kita. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk membuat hidroponik, saya di sini memiliki 4 instalasi hidroponik, yaitu 1 instalasi semai, kemudian 3 instalasi pembesaran. Nah, rata-rata pada satu rumah ini membutuhkan biaya setidaknya 3-4 juta. Itu tergantung pada bahan yang kita gunakan. Untuk peralon sendiri itu adalah bahan yang paling mahal. Kenapa? Karena satu peralon itu yang paling murah saja, misalnya merek yang murah itu memiliki harga kisaran 50 sampai 60 ribu. Kemudian untuk totalnya 4 rumah-rumahan ini setidaknya kita kemarin menghabiskan biaya 13 sampai 14 juta. Untuk biaya bulanan biasanya kita mengeluarkan untuk pembelian nutrisi, kemudian kita pembelian rockwool. Rockwool itu adalah media tanam yang kita gunakan untuk menanam setiap tanaman. Kemudian kita juga melakukan pembelian terhadap alat-alat, kemudian juga benih. Kemudian di sini kita memiliki 4 instalasi hidroponik. Yang pertama ada instalasi semai berjumlah 1, kemudian ada 3 instalasi pembesaran. Nah, setiap satu rumah instalasi pembesaran ini kita memiliki jumlah lubang tanam, yaitu lubang-lubang yang ada di sini itu berjumlah 400 lubang tanam. Jadi 3 instalasi pembesaran itu totalnya memiliki 1.200 lubang tanam. Nah, untuk rencana pengembangan kita memiliki rencana kedepannya sekitar bulan Desember besok, 1 bulan lagi, kita memiliki rencana untuk menambah 3 instalasi pembesaran di sebelah timur. Nah, itu pada seperti yang saya jelaskan tadi, satu rumah-rumahan, satu instalasi itu membutuhkan biaya yang dikeluarkan adalah 3-4 juta. Jadi besok kita memerlukan biaya sekitar 9-12 juta. Nah, itu jumlah instalasinya, jumlah lubang tanamnya sama seperti di sini, yaitu 400 lubang tanam, sehingga total yang besok akan kita buat adalah 1.200 lubang tanam. Untuk harga setiap sayur di sini kita patok rata, yaitu di angka 20.000 per kilo untuk setiap sayuran. Nah, kenapa kita patok di harga yang rata? Karena yang pertama untuk memudahkan dalam pengukuran atau penimbangan bobot sayur, kemudian juga agar ibu-ibu itu tidak terlalu keberatan terhadap harga-harga sayur yang kita tawarkan. Karena biasanya kan hidroponik itu terkenal pada harga-harga yang tinggi. Maka dari itu kita masih memberikan harga yang
tengah-tengah atau rata-rata, sehingga ibu-ibu bisa mengkonsumsi sayur-sayur yang kita produksi. Untuk panennya, kita pada setiap sayur memiliki usia yang berbeda-beda. Untuk selada itu biasanya memiliki usia dari bibit sampai besar sudah siap panen itu memiliki umur yaitu 40 sampai 45 hari. Kemudian untuk sayur-sayur lain seperti sawi, pakcoy itu memiliki usia sekitar 4 minggu atau 30 harian. Kemudian itu kangkung yang paling cepat yaitu dari bibit sampai panen memiliki usia 21 hari atau 3 minggu, sekitar 3 minggu. Jualan kita memiliki target pasar yang berbeda-beda pada setiap sayuran. Untuk selada kita melakukan penjualan kepada contohnya toko sayur, kemudian outlet kebab dan burger, restoran, dan catering. Kemudian untuk sayur-sayur harian seperti sawi, pakcoy, kangkung, bayam, dan lain sebagainya itu biasanya kita masih menjual ke tetangga-tetangga, terutama ibu-ibu, karena memang kebutuhan sayur harian itu cukup tinggi di sini. Jadi cukup baik untuk penjualan sayur harian seperti itu. Untuk omset biasanya kita mendapatkan di angka 1,5 sampai 2 juta itu kotor. Kemudian kalau sudah di perhitungan dengan pengeluaran lain, biasanya kita akan mendapatkan keuntungan sebulan itu 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi hitungan kasarnya setiap satu instalasi rumah-rumahan itu mendapatkan pendapatan bersih sekitar 500.000 rupiah. Untuk orang-orang yang masih memandang pertanian sebelah mata, itu menurut saya pandangan yang salah. Kenapa? Karena pertanian itu justru sebagai sektor yang paling penting pada lini kehidupan kita. Karena tentunya setiap orang membutuhkan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan Soekarno saja sudah bilang bahwa pertanian itu adalah hidup matinya suatu bangsa. Jadi apabila tidak ada pertanian pada bangsa kita, negara kita, maka tentunya sektor-sektor lain juga akan kerepotan, kesusahan dalam memproduksi produk-produk lain. Contohnya saja produk-produk pertanian itu bisa masuk ke dalam sektor-sektor bermacam-macam, seperti pengolahan makanan, kemudian juga kosmetik, kesehatan, dan lain sebagainya. Apabila tidak ada produksi atau produsen pertanian, tentunya sektor-sektor tersebut juga tidak akan berjalan atau bahkan terhambat seperti itu. Nah, untuk anak-anak muda yang memiliki minat terhadap pertanian, saya berpesan agar kalian coba dulu untuk menanam. Apabila kalian sudah memiliki passion atau ketertarikan terhadap pertanian, kalian harus mencobanya. Kemudian kalau memang sudah memiliki modal yang banyak, bisa kalian kembangkan pada sektor atau skala bisnis yang besar, sehingga kita juga bisa melakukan untuk penyetoran atau produksi dalam skala yang besar. Nah, untuk banyak orang yang masih meremehkan pertanian atau memandang pertanian sebelah mata, itu malah kalau menurut saya itu masih salah. Kenapa? Karena pertanian itu justru sektor yang paling penting pada kehidupan kita. Karena tentunya kita membutuhkan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga kalau kita tidak memiliki sektor pertanian atau sektor pangan, produksi pangan tentunya akan sulit